kita datang dalam persekutuan doa hari Rabu online. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih. Saya ajak kita semuanya untuk boleh datang sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih sebab Engkau sungguh Allah yang baik buat kami, Yesus. Terima kasih kalau kami ada sampai hari ini, sampai detik ini, semuanya karena Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Bab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita tinggikan Allah kita, Yesus Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Bab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan.
kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, kami menyembah, kami tinggikan Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Yesus. Raja di atas segala raja, Engkau yang bertahta Tuhan, Kau yang sanggup lakukan segala perkara. Roh Kudus, terima kasih, haleluya. Yesus, Kau luar biasa. Yesus, ajaib Kau Tuhan. Yesus, Kau yang bertahta. Yesus, Kau ku tinggikan. Yesus, Kau luar biasa, Kau ajaib Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, Kau ku tinggikan, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih, haleluya. Yesus terima kasih, kami bersyukur Tuhan, malam ini kami boleh datang sama Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Apapun keadaan kami Yesus, apapun kondisi kami Bapa, kami tetap mau menyembah-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau yang pegang penuh kendali atas hidup kami Bapa. Terima kasih. Ku sembah Kau Allah
kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau yang ku sembah, Kau yang ku tinggikan. Bapa terima kasih, Yesus terima kasih. Kami bersyukur padamu, kami berterima kasih padamu. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Boleh Tuhan menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami terus bersyukur karena Engkau Allah yang selalu ada buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Bapa. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang memberikan pengertian kepada kami Tuhan. Kami boleh mengerti Tuhan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan firman-Mu Tuhan ke dalam kuat kuasa-Mu. Ajak kami mengerti Tuhan apa yang kami Tuhan rindukan Tuhan. Kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita akan mendengar sedikit renungan daripada firman Tuhan ya. Firman Tuhan pada sore hari ini saya berikan judul Jangan Putus Asa. Yang saya ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat 4 dan 5 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya. Saudara, kita seringkali mendengar ada satu istilah atau pepatah atau apalah namanya, putus asa adalah dosa. Udah tahu dosa, tapi kenapa banyak orang yang putus asa dalam hidupnya? Ya, terlebih pada saat ini kita menghadapi keadaan yang luar biasa, yaitu keadaan yang tidak biasa. Tentu banyak orang juga yang sudah putus asa. Ya, tetapi firman Tuhan pada sore hari ini menawarkan kepada kita ayat yang keempat, datanglah kepadanya, yaitu kepada Yesus Kristus, batu yang hidup yang memang dibuang oleh manusia dunia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Jalan keluarnya adalah datanglah kepada Yesus. Tapi apakah semudah itu? Ya, tapi kita harus bisa. Ya, kita mau lihat di dalam satu contoh di dalam Perjanjian Lama, yaitu ketika Daud, ya, dia juga dalam satu masalah yang luar biasa ya. Mungkin bagi Daud itu masalah yang sangat berat karena dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, tetapi justru dia dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Saul karena Saul iri hati kepadanya. Ya, seringkali kita banyak ya kita sudah mendengar tentang cerita ini, tapi saya akan ceritakan kembali, yaitu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22. Ya, di situ saya hanya baca ayat 1 dan ayat yang kedua saja. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam.
Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bayangkan, ya, di dalam keadaan yang lelah, di dalam keadaan yang galau, takut, putus asa, dan dia sepertinya tidak melihat jalan keluar. Dia lari dari satu kota ke kota yang lain, bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain, sampailah dia di sebuah gua yang bernama Adulam. Keluarganya datang ke sana mungkin untuk memberikan kekuatan, memberikan support, memberikan hidup. Tetapi ya, di luar itu banyak juga orang datang kepadanya. 400 orang datang berhimpun kepada Daud. Untuk apa? Untuk meminta nasihat, untuk meminta jalan keluar. Karena mereka semua adalah orang-orang yang bermasalah. Ada yang sakit hati, ada yang dikejar-kejar tukang piutang. Mungkin juga ada dalam masalah keluarga, ya, masalah dengan anak-anak, dengan mertua, menantu, suami, istri. Ya, masalah-masalah yang mungkin bagi mereka itu adalah masalah-masalah yang sangat berat sekali. Tapi Daud, ya, dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang lelah, justru dia bukannya beristirahat, bukannya dia juga mendapat penghiburan, tapi justru dihadapkan pada masalah yang lain, yaitu harus menyelesaikan masalah orang lain. Ya, seperti dalam 1 Petrus 2 tadi kalau ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Datanglah kepada Yesus dan biarlah kamu juga menjadi berkat, menjadi batu hidup bagi orang-orang yang lain. Nah, kalau kita lihat kenapa Daud bisa menyelesaikan. Ya, Daud bisa menjadi pemimpin bagi 400 orang itu dan menyelesaikan masalah-masalah mereka. Karena apa yang dilakukan Daud? Ya, kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-57. Ya, saya akan baca mulai ayat yang kedua sampai yang keempat. Ya, firman Tuhan berkata, Mazmur 57 ayat 2 sampai 4. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Daud punya Allah yang hidup. Dia datang ke tempat yang tepat, yaitu kepada Allah yang senantiasa melindungi, yang penuh dengan kasih setia, penuh dengan belas kasihan. Daud memohon, kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Sampai kapan? Sampai berlalu penghancuran itu, sampai berlalu masalah itu, aku berlindung kepadamu. Aku datang kepadamu, ya Tuhan. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku, yang menyelesaikan masalahnya bagi Daud. Daud tahu Allah sanggup melakukan semuanya itu. Karena itu Daud datang ke tempat yang tepat. Ya, dia datang kepada Allah. Dia memohon belas kasihan Allah. Dan dia tahu Allah akan menyelesaikan masalahnya. Sampai kapan? Daud tidak mematok batas waktu. Daud hanya menyerahkan kepada Tuhan. Dan dia katakan sampai berlalu penghancuran itu. Sampai kapan? Ya, terserah kepada Tuhan sampai kapan. Tapi Daud tahu. Karena dalam ayat yang ketiga, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Daud tahu Allah pasti akan menyelesaikannya bagi dia. Ya, dan Daud katakan kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku.
Saudara-saudara, di dalam 1 Petrus 2 juga tadi dikatakan, 1 Petrus 2 ayat yang keempat, datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Yesus adalah jawaban bagi setiap masalah kita, bagi setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yesus adalah jawaban bagi keputusasaan kita. Mari kita mau datang ke tempat yang tepat, yaitu kepada Yesus Kristus. Karena dialah batu penjuru. Orang lain mungkin membuang Yesus. Orang lain mungkin tidak memerlukan Yesus karena mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi kita yang mengenal Yesus, kita yang percaya kepadanya, kita yang tahu dia hidup di dalam kita, mari kita hanya dapat berlari kepada Yesus. Janganlah berlari kepada yang lain, karena dialah batu penjuru. Dia yang akan menopang kita, dia yang akan menguatkan kita, dia yang akan mengokohkan iman kita, yang akan membuat kita tetap berdiri di hadapannya, dan kita tidak akan goyah, karena dia yang menjadi batu penjuru yang menopang kehidupan kita. Ya, dan tidak selesai sampai di situ. Yesus memberikan kepada kita satu tugas yang lain. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kita bisa mempersiapkan orang-orang yang lain. Kita bisa mempersiapkan saudara-saudara kita. Atau mungkin mereka yang di luar Tuhan. Yang juga di dalam keadaan putus asa. Kita bisa datang kepada mereka. Atau mereka yang datang kepada kita untuk minta nasihat. Tentu bukan nasihat dari pikiran kita. Tetapi mari kita bawa mereka datang kepada Yesus. Bukan datang kepada diri kita, bukan datang untuk ke gereja kita, tetapi datang kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah, setiap persoalan, seberat apapun persoalannya. Hanya Yesus yang mampu. Dan tugas kita adalah kita bisa menjadi perpanjangan tangan Yesus. Kita bisa menjadi perpanjangan mulut Yesus untuk memberitakan kepada yang lain. Ada satu jalan keluar, yaitu di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Ya, saya akan baca di dalam ayatnya yang ke-7 ya, kita loncat ya, ayat yang ke-7. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ya, Yesus yang dibuang oleh dunia ini, dan kita terima dia. Dia menjadi batu penjuru bagi kita. Dia menjadi penopang bagi hidup kita. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, bagi mereka yang menolak Yesus, maka Yesus akan menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Apa itu batu sentuhan? Batu sentuhan itu adalah batu yang menimpa. Ya, yang disentuh menggeliling, lalu menimpa, dan akhirnya membuat hancur. Batu sandungan sama, ketika kita berjalan, tersandung, jatuh, tergeletak, dan hancur di situ. Ya, jangan sampai kita menjauh dari Yesus. Kita jadikan dia adalah batu penjuru yang menopang hidup kita. Kita bagikan batu penjuru itu kepada orang lain, supaya orang lain juga datang kepada Yesus, berlindung kepada Yesus, dan mereka mendapat kekuatan dari Yesus. Menjadikan Yesus batu penjuru, bukan batu sandungan, bukan batu sentuhan. Ya, dan Yesus telah menetapkan kita. Ayat yang ke-9, ayat yang sangat favorit ya bagi kita, ayat yang tidak asing lagi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil engkau dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita bisa menjadi bangsa yang pilihan Allah. Dari semua bangsa kita sudah dipilih menjadi bangsa pilihan. Kita menjadi imamat yang rajani, imam-imam yang memiliki kerajaan surga. Kita sudah menjadi bangsa yang kudus, bahkan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Ayat yang ke-10, kamu yang dulu bukan umat Allah, karena dulu kamu terhilang, kamu hidup di dalam dosa. Tetapi ketika kamu menerima Yesus, ketika kamu datang kepada Yesus dan menjadikannya juru selamat, menebus kita dari dosa kita, menebus dengan darahnya yang kudus,
dan menyelamatkan kita, memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan sekarang kita telah menjadi umat-Nya yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itulah keadaan kita. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan pada sore hari ini biarlah boleh meneguhkan kita dalam keadaan putus asa, dalam keadaan tidak ada pengharapan, dalam keadaan sepertinya tidak ada jalan keluar, semuanya gelap. Mari kita mau datang kepada Yesus, batu penjuru itu, yang Dia akan menopang hidup kita, Dia akan meneguhkan kita, dan setelah kita berdiri teguh, kokoh, ditopang oleh Yesus, memiliki iman yang kuat, Tuhan katakan pergi, ya, ceritakan kepada yang lain, ada batu hidup yang juga akan menolong saudara-saudara kita yang lain. Kuatkanlah orang lain yang lemah, dengan menguatkan orang lain, kita memberkati orang lain, dan kita juga diberkati. Masalah yang kita hadapi juga Tuhan akan selesaikan. Seperti Daud, ya, dalam masalah, dia tidak putus asa, tapi dia menjadi berkat bagi orang lain. Kita juga mau menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita katakan ada satu tempat di mana jalan keluar diberikan, yaitu melalui Yesus Kristus. Bawalah setiap orang untuk datang kepada Yesus, berlindung kepadanya, meminta kepadanya pertolongan, belas kasihan, dan kasih setia Tuhan pasti akan melindungi kita. Dan kita akan menjadi umat Allah, umat kesayangan Allah, menjadi umat yang rajani, menjadi bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, dan diteguhkan oleh Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau senantiasa selalu ada bagi kami. Karena itu Tuhan, ajarlah kepada kami untuk dalam setiap masalah, setiap persoalan, setiap apa yang kami hadapi di dalam kehidupan ini, dalam setiap keputusasaan kami, dalam setiap ketidakberdayaan kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh berlari kepadamu Tuhan, berlindung kepada batu karang yang teguh, berlindung kepada Yesus Kristus, tempat perlindungan yang senantiasa memberikan jalan keluar bagi kami, yang senantiasa akan menumbuhkan iman kami, sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjadi otoritas di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga di dalam keadaan apapun, kami selalu ada bersama dengan Engkau dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau adalah jawaban dari setiap permasalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini yang boleh menguatkan kita. Kita yakin dan percaya Tuhan selalu dan selalu ada buat kita. Malam ini kita mau berdoa syafaat. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita benar-benar terus berdoa bersyafaat, karena kita yakin dan percaya Tuhan mendengar seruan doa kita. Yang pertama kita mau berdoa buat jemaat Tuhan, jemaat Suryani. Kita berdoa buat keluarga, buat usaha. Kita juga berdoa buat yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit. Kalau Bapak Ibu tahu siapa yang sedang sakit, sebutkan namanya. Yang kedua, kita juga berdoa buat gereja Suryani. Kita berdoa buat pemimpin, pelayan. Juga berdoa buat setiap kegiatan-kegiatan gereja, ibadah online maupun ibadah offline. Kita bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar setiap pertemuan-pertemuan ibadah Tuhan bekerja, Tuhan menjamah, dan Tuhan memberkati dengan luar biasa. Yang ketiga, kita juga berdoa buat kota Bandung, kota di mana kita tinggal, bekerja, berusaha, biar Tuhan semakin memulihkan kota ini, buat keamanan kota, buat kesejahteraan kota. Kita juga bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kita rindu kota kita juga diberkati dengan luar biasa buat Tuhan. Yang keempat, kita juga berdoa buat bangsa negara kita Indonesia. Kita rindu ada pemulihan, ada jamahan Tuhan secara spesifik, secara khusus buat bangsa kita,
agar benar-benar Tuhan dipulihkan bangsa ini. Tuhan pulihkan perekonomian, Tuhan pulihkan keamanan, Tuhan pulihkan segala sesuatu biar sungguh bangsa ini boleh kembali pulih. Kita bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh berdoa.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri kebaktian atau persekutuan doa online pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat segala anugerah-Mu, pimpinan-Mu dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama, oh Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami. Walaupun lewat, oh Tuhan, tayangan video online, namun Tuhan, kesehatan dan kebersamaan di antara kami senantiasa terjalin dengan baik. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik, oh Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami percaya setia doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawabnya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Karena rencana-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh, oh Tuhan, anak-anak-Mu, oh Tuhan, yang ikut dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Tuhan, yang teguhkan dan kuatkan iman percaya mereka, oh Tuhan, yang menolong dan oh Tuhan menyertai dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, oh Tuhan, dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati dengan luar biasa Bapa, dan mereka boleh senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan, oh Tuhan, seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian, Tuhan, yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan oh Tuhan, Engkau yang memberikan, oh Tuhan, pertolongan. Dan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan kembali. Yang dalam pergumulan, Tuhan berikan pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pimpinan-Mu dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami akhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.